Lebih dari 2, 3, banyak malah. Banyak. Banyak banget. Banyak, Iya, more iya, than benar. 5 I think. Yes, benar. Yang angkatan aku aja ada 2 orang. Ada Taufik, Irfan, benar nggak sih? Taufik, Irfan, Suryo, itu 3. Iya kan, Suryo? Iya benar, 3. Iya kan? Sebelum aku ada Mbak Iin. Ada Tuti, Ya. Harisha Walesa, Sandi. Setelah aku ada Sandi. Banyak dong ya. Setelah yang namanya BEM. BEM. BEM itu kepanjangannya saya inget banget. Saya WA-in ke Bu Neni saat itu. Iya. Bu Neni kan. Kadip HC. Yes. Bu, ini Bu, beberapa pilihan terkait BEM. Jadi yang kayak badan, kan BEM itu sebenarnya mirip kayak badan eksekutif mahasiswa kan? Iya, kalau orang mikirnya BEM, ya badan eksekutif mahasiswa pasti mikirnya gitu. Iya. Akhirnya aku kasih nama itu. BEM itu adalah bisnis eksekutif manajemen. Tapi mungkin kalau kita lihat sih memang secara fungsi gitu kan, memang BEM. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya video-video berikutnya semakin menginspirasi kamu semua. Terima kasih. Kok bisa sih kita pegang restro? Itu kan kerjaan ini. Nah, ini salah satu yang saya juga belajar selama dalam bekerja ya. Dalam bekerja bahwa di saat kamu atau saya mendapat sebuah challenge baru, cara kita memberikan respon itu akan mempengaruhi pekerjaan kita selanjutnya. Jadi kayak misalnya, Dit, lo gue kasih kerjaan ya, restro. Ngapain sih Pak restro? Itu kan kerjaan ini. Intinya gue belum bilang iya, tapi gue udah nolak duluan. Sebelum dijelasin, apa sih yang lo bakal bantuin, tapi gue udah nolak duluan. Dan secara sistem kerja otak kita pada saat kita mereview sesuatu atau menolak sesuatu, kita akan membawa itu bahwa gue nggak mau nih ngerjain ini. Gitu. Dan nggak berhenti di situ juga, pada saat kita dipaksa untuk mengerjakan itu, hasilnya nggak akan optimal. Bener. Ya kan? Jadi, salah satu yang saya pelajarin adalah, apapun challenge yang dikasih ke kita, ya kita terima dulu aja. Kita terima, kita coba cerna dulu, dan kita coba lakukan apa yang kita bisa lakukan. Dalam artian, oke Pak, challenge-nya seperti itu, pemikiran saya seperti ini. Kira-kira sesuai nggak untuk menjawab pertanyaan Bapak, gitu kan? Kalau misalnya dia bilang, oh nggak Dit, ditambahin yang ini, oke. Kalau misalnya dia bilang juga ngerespon, oke Dit, itu udah sesuai sama yang gue mau, ya kita jalanin bisa gitu kan. Tapi the point is, pada saat kamu dapet challenge sesuatu yang mungkin kadang-kadang tidak ada di dalam pekerjaanmu, tidak ada di dalam tanggung jawabmu gitu kan, ya yang pertama saya lakukan ya, I accept it. Jadi saya terima dulu gitu kan. Saya terima dulu, baru nanti saya pikirin saya harus ngapain. Gitu sih, itu kunci banget. Jadi setelah saya dikasih progress restro itu, saya kumpulin teman-teman, yuk kita mau ngapain? Apa yang bisa kita bantu? Nah itu kita bahas lah. Dan bersyukurnya nih di SBI itu, kalau teman-teman datang ke Jakarta gitu ya, SBI itu orangnya cuma 16 orang totalnya sama saya. Dan kita sudah berusaha untuk, we will not add any person gitu. Maksudnya dalam artian, ya kita pengen bikin organisasi SBI itu organisasi yang simple, yang tidak terlalu banyak orangnya, tapi produktif, terus kemudian kreatif gitu kan. Akhirnya ya kita coba untuk merumuskan lah apa yang kita bisa bantu. Akhirnya kita bikin retention program, mulai dari call, mulai dari WA blast, kemudian kunjungan ke customer buat mastiin mereka datang. Itu kita udah scheduling, kemudian kita bikinin real time report gitu kan, buat teman-teman cabang, bantu teman-teman cabang untuk monitor mana sih customer saya yang nggak bayar gitu kan, terus hasil kunjungannya seperti apa. Nah itu istilahnya sebenarnya pekerjaan kita adalah kita nggak akan bisa ngejalanin semua yang kita bentuk kalau teman-teman di cabang nggak ikut jalanin gitu kan. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus bantu meringankan atau menunjukkan, memandu teman-teman di cabang supaya pekerjaannya lebih efektif. Sambil makan kita nih ya? Ya, monggo silakan. Makan. Seru nih. Seru, ayo ambil lagi dong. Kapan lagi kita ngomong? Jadi kalau yang restri itu akhirnya kita sama-sama cari solusinya, bikin yang retention itu, kemudian kita bikin report secara real time gitu ya buat bantu teman-teman di cabang supaya mereka nggak bingung juga kan mau ngapain di cabang gitu kan. Ya udah, nah puji Tuhannya sih emang berhasil. Kalau jadi segala sesuatu tuh kalau menurut saya, kalau kita sudah terbiasa melakukan sesuatu gitu kan, setiap hari day to day-nya itu terus, terkadang tuh kita nggak ngeliatin ada loop, ada hole kecil yang kita bisa perbaikin gitu. Itu kita kadang-kadang nggak kelihatan karena setiap hari aku ngelakuin yang sama terus, dan itu fine-fine aja gitu kan. Dengan dibantu sama orang dari luar, itu kadang-kadang
memberikan sebuah insight baru bahwa oh ternyata di mobile collection itu mesti kita tambahin informasi Ya. ABCD loh, gitu kan. Jadi jangan pernah merasa bahwa orang yang membawa perubahan itu adalah sesuatu yang buruk, gitu. Jadi kan kalau kita lihat di sini ya, misalnya apalagi di tempat saya di mana kita punya project base, Yes. gitu kan. Dan kebanyakan project baru itu pasti ada resistensi, bener kan? Jadi nggak semua project itu bisa dengan smooth langsung diiyain Jalan, gitu dan iya. langsung jalan. Pasti ada resistensi, Yes. apalagi kalau di bawah itu teman-teman kan jauh lebih berpengalaman gitu kan. Tapi yang tadi saya bilang, sometimes itu kalau kita mengerjakan sesuatu yang selalu sama, kita kadang-kadang nggak kelihatan bahwa ada challenge, ada kesempatan yang kita bisa perbaiki. Ya. Nah itu biasanya bisa dilihat dari kita yang ada di luar gitu. Jadi saran saya sih kalau buat teman-teman gitu kan, keep open mind. Jadi apapun yang dikasih sama orang lain, yuk kita terima dulu. Jangan langsung depend gitu ya. Iya, jangan langsung bilang enggak gitu kan. Kita coba terima dulu, kita coba jalanin, kita kasih masukan. Karena kan sebenarnya orang luar ini pasti ngelakuin sesuatu bukan untuk repotin kita loh, tapi Yes. pengen bikin proses itu lebih cepat, pengen bikin teman-teman kerjanya juga lebih mudah gitu kan, supaya bisa jalan lebih, kerjanya juga lebih cepat dan lebih mudah dan lebih gampang juga kan mereka dalam bekerja. Gitu sih intinya. Itu sih kalau dari saya kemarin, tapi ya seru bisa dapat kesempatan restro itu menurut saya sebuah pengalaman dan itu berharga. Yes. Berharga banget sih dapat kesempatan buat ngurusin restro. Belajar banget sama Pak Tate, Pak Wicak. Mau nggak mau harus belajar ke divisi yang lain juga. Iya. Gitu kan. Oke, Bu. Ngomong-ngomong orang-orang di SBI, Bu. Tadi Bu Yes. Judith bilang 16 orang. Yes. Ya kan? Cerita dong, Bu. Mereka ini gimana sih orangnya? Karena ini Bu Judith harus tahu. Saya sudah bukan survei sih, nanya-nanya ke teman-teman cabang, tahu divisi SBI nggak? Ada yang tahu, ada yang nggak. Yes. Nah, yang tahu ini aku tanyain lagi, menurut kamu SBI itu gimana sih? Gitu. Dan tahu jawabannya apa? Apa tuh? Harus orang pinter. Ini beneran gitu. Ya, jadi kemarin yang saya tanyain itu, yang merasa saya tanyain komen di bawahnya. Gitu. Jadi kenapa seperti itu gitu. Jadi kalau aku boleh tarik kesimpulan dari jawaban mereka itu, ibaratnya kampus mereka itu kayak anak MIPA, anak teknik yang penelitian, yang harus riset, harus ini orang-orang yang thinker semua gitu kan. Nah, kayak gitu nggak sih Bu, tanggapan Bu Judith sebagai the number one di SBI apa? SBI? Oke, SBI itu seperti itu nggak ya? Saya bilang sih enggak. Itu menurut saya sih salah besar, dalam artian pada saat saya desain di SBI pun apakah saya orang pintar? Enggak juga gitu kan. Yang kunci di SBI adalah pertama, lo kreatif. Kreatif itu bisa apapun lo ya. Kreatif itu bisa apapun, sama lo mau belajar. Oke. Di saat lo kreatif dan mau belajar, saya rasa mau di divisi manapun itu bisa gitu kan. Dan di SBI pun sama. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke SBI nih, ke tempat saya gitu ya, coba lihat deh, semuanya anak muda. Milenial. Yes, semua almost itu semua milenial gitu. Dan bukan orang yang senior yang udah punya pengalaman lama terus serius orangnya, enggak sama sekali. Jadi kalau ke SBI itu ya kita memang membentuk environment-nya itu supaya fun gitu, karena we need to manage tekanan dari atas dan dari bawah, dalam artian di atas punya sesuatu yang perlu dijalankan, di bawah kita harus mendeploy-nya seperti apa gitu kan. Jadi kita harus manage itu semua, dan orang-orang yang kreatif lah, orang-orang yang mau belajar lah gitu, yang mau belajar hal baru lah yang bisa bertahan di situ. Apalagi kalau kita lihat kan, yang tadi kamu bilang teman-teman SBI ini udah banyak yang lulus loh. Udah banyak yang jadi BM lah, jadi department head lah, jadi area lah gitu kan. Dan ya kita harus mereplace itu dengan orang baru kan, gitu, dengan misalnya dengan fungsi yang masih sama, kemudian dengan orang yang baru. Ya salah satu yang kita pegang adalah orang-orang itu harus orang yang mau belajar gitu. Jadi saya tidak pernah membatasin bahwa yang masuk SBI itu kualifikasinya harus ITB atau S2 atau IQ-nya berapa gitu. Itu nggak pernah. Jadi
justru orang-orang yang unik-unik sih yang ada di SBI itu. Dan saya bersyukur sih ketemu sama orang unik itu bikin kita semakin kreatif. Karena sometimes untuk menjalankan sebuah project, apalagi project itu kan tahu sendiri, project nggak semuanya langsung berhasil gitu kan. Kita butuh satu durability yang tinggi juga buat mempertahankan project itu mau dijalanin lagi atau enggak gitu, berhasil atau enggaknya itu ya tergantung sama orang-orang ini. Jadi siapapun teman-teman MT atau siapapun teman-teman di cabang yang tertarik untuk masuk ke SBI, yuk sama-sama. Monggo, silahkan. Silakan kita masuk ke SBI, kita sama-sama belajar. Karena sebenarnya kita juga butuh masukan banyak dari cabang. Ya, karena yang praktisi mereka. Yes. Source utamanya itu ya teman-teman di cabang gitu kan, kayak Dipo itu source utama gitu, yang ketemu customer seperti apa ya itu yang dia yang tahu lapangan. Betul, gitu ya. dan kadang-kadang yang mahal itu kan voice of customer. Yes. Di saat customer itu merasa bahwa dia tidak puas gitu kan, ya we need to solve that kan. Jadi apa yang harus kita selesaiin dengan kondisi tersebut gitu kan. Jadi ya udah dari situ, dari informasi-informasi di cabang kita coba bantu bikin sesuatu yang bisa ningkatin atau membantu customer juga supaya mereka lebih happy ketemu sama MTF, lebih happy ngerasain layannya MTF gitu kan ya. Intinya sih di situ. Jadi anyone gitu yang mau belajar, yuk SBI. Terbuka ya. Iya bener, masuk SBI sebanyak-banyaknya malah. Ayo yang mau gabung sama SBI komen di kolom komentar di bawah ini yuk, gitu ya. Ayo masuk sini yuk, ayo dengan senang hati gitu kan. Yang like juga kayaknya masuk SBI. Tahun 2021 apa project terbesar atau big projectnya SBI lah di 2021 ini apa? Sedang ngerjain apa? Oke. Sedang mengerjakan apa? Wow, gitu kan. Jadi SBI di 2021 ini tetap kita rencananya memang kita mau nyusun core plan yang baru. Jadi core plan MTF ini akan berakhir di 2022. Oke. Jadi mau tidak mau memang kita harus menyusun kira-kira 5 tahun ke depan nih MTF mau diarahkan kemana gitu. Karena itu 5 tahunan ya? Yes, core plan itu 5 tahunan ya, kita akan susun itu, satu. Kemudian yang kedua dari sisi bisnis baru gitu ya, dari sisi bisnis baru. Kalau kita lihat memang kondisi saat ini nih, kondisi pandemi itu bisa dibilang kita harus balance nih, dalam artian di saat kita melihat bahwa bisnis otomotif ini akan cenderung stagnan atau mungkin peningkatannya belum bisa kembali normal seperti tahun 2019. Nah, kita punya new business yang kita lagi godok lah istilahnya. Kayak salah satunya yang tadi sempat saya bilang ada pembiayaan alat kesehatan. Ya. Nah, ini pembiayaan alat kesehatan ini bisa dibilang juga cukup menarik. Karena dengan kondisi pandemi ini kan pasti kan kebutuhan alat kesehatan ini lebih cukup besar ya. Betul. Tapi kita juga tetap hati-hati gitu kan, karena yang namanya alat kesehatan itu macamnya banyak, mereknya banyak, penggunaannya juga banyak. Makanya secara mitigasi resiko dibantu teman-teman di risk dan kredit dan teman-teman di fleet, kita petakan segmen mana yang mau kita masukin. Kemudian kita juga punya pengen menjalankan pasti tetap kolaborasi dengan teman-teman yang ada di fintech gitu kan, karena kita belajar banyak dari teman-teman di fintech gitu kan. Kalau misalnya kita sebagai perusahaan konvensional istilahnya ya, kita perusahaan yang punya cabang banyak, sedangkan teman-teman fintech ini nggak punya cabang loh. Iya kan, nggak punya cabang, tapi mereka bisa nyalurin lending gitu kan, dan dengan jumlah yang tidak sedikit. Yes, nyalurin lending dengan jumlah tidak sedikit, tapi dengan kualitas yang beberapa fintech ini emang bagus kualitasnya gitu, dan secara proses dan SLA mereka sangat cepat. Gila, ada yang beberapa jam gitu doang gitu ya. Nah, makanya kita belajar banyak. Jadi kita tetap melakukan kolaborasi dengan teman-teman fintech ini. Jadi ada beberapa fintech yang memang kita gandeng untuk bisa kita kolaborasi. Terus kita juga masih punya challenge nih sebenarnya. Kita pengen bikin yang namanya pembiayaan tanpa agunan. Oke. Jadi kan selama ini kita kalau misalnya multiguna kan pasti ada agunan mobil gitu kan. Kemudian kita pengen kasih, nggak tahu nih, mungkin teman-teman bisa kasih komen juga ya. Maksudnya kalau misalnya kita mau bikin sebuah produk tanpa jaminan gitu kan, nilainya dari 0, ya kira dari 5 juta sampai 25 juta gitu kan, dimana teman-teman tuh bisa beli barang. Terserah nih, kalau sekarang kan lagi beli sepeda gitu ya. Nah, bisa beli sepeda, atau misalnya mau investasi gitu, yang selama ini investasinya cuman bisa di Pegadaian gitu kan, ini bisa investasi beli emas lah di MTF gitu kan, lumayan tuh dapat 25 gram gitu kan. Kemudian kita akan cicil di MTF gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu produk yang menarik kita juga gitu kan, untuk kita naikin lending kita. Nah, di sisi lain
kita bisa juga top upin customer kita. Nah kan selama ini kan kita top up kan mungkin untuk kebutuhan renovasi, produktif dan lain-lain. Nah ini bisa juga kalau misalnya dia mau top up 10 juta, 15 juta untuk beli kebutuhan. Sesuatu ya yang masih relevan dengan gunanya dia gitu ya. Betul. Jadi kalau saya pribadi sih, kalau misalnya kita pribadi karyawan gitu kan, misalnya kita punya COP, ya kan kamu juga punya kan CAP. Nah si CAP ini misalnya outstandingnya udah mulai turun gitu kan. Misalnya ada selisih 50 juta atau berapa. Nah kita tinggal ditawarin nih, kamu mau ambil nggak? Seakan-akan kayak power cash kartu kredit gitu loh. Yes. Nih kita cairin 30 juta tambahan, kamu mau beli apa gitu. Nah nanti tinggal ditambahkan angsurannya, mungkin potong gaji atau seperti apa. Tenornya diperpanjang atau gimana gitu. Jadi kalau bisa sih, kalau dari kita sih kita mikir gimana caranya customer itu punya life cycle di MTF tuh semakin panjang. Yes. Selesai mobil pertama, ambil mobil kedua gitu kan, ambil multiguna. Jadi kalau bisa kita tuh harus maintain customer kita supaya tetap ngambil produk kita terus gitu. Kalau mau dijawab silakan. Tapi aku berharap jawabannya seperti yang saya inginkan gitu ya. Oh iya. Ini divisi SBI gitu. Jika dikasih satu kesempatan untuk memimpin di divisi lain dengan begitu banyaknya divisi, ada 13 sampai 15 divisi. Oke. 2 divisi yang pengen Bu Judith pimpin, divisi apa? Oh my god. Ini gampang-gampang susah ini ya. Susah sih kalau apa ya? 2 nggak apa-apa. Agak bingung juga sih, misalnya mau apa gitu kan. Sebenarnya sih kalau dari sisi saya melihatnya adalah ya apapun yang dikasih ke saya akan jalanin gitu kan. Mau tiba-tiba, dan ntar kalau kesebut takutnya ntar diiyain gitu. Gak apa-apa dong. Oke, jadi kamu jadi AR. Iya, pasti gue ketemu sama bapak-bapak gitu kan di lapangan ya gitu kan. Oke, jadi kalau menurut saya sih semua divisi di MTF sih punya peranan masing-masing. Iya, punya peranan masing-masing dan semuanya menarik gitu kan. Tapi kalau misalnya ditanya, kamu mau nggak jadi divisi yang tidak pernah kupikirkan gitu ya? Kalau operation mungkin masih agak nyambung dikit. Masih bisa lah ya. Terus kalau apa ya? Kalau risk mungkin kayak nggak kepikir sih. Kenapa? Ya nggak ngerti ya. Kalau risk tuh menurut saya kayak ya kamu harus punya dasarnya risk dulu untuk bisa kamu duduk di situ gitu kan, dan itu akan bantu kerjaanmu banyak kalau kamu mitigasi resiko yang kuat. Yes, gitu ya. Kalau kamu punya ini di situ. Tapi ya balik lagi sih menurut saya semua divisi di MTF tuh menarik. Cuma nanti kalau jangan sampai nih saya bilang saya mau jadi regional. Siapa tahu Bu bisa jadi kaul perempuan pertama dalam sejarah 12 tahun MTF. Siapa tahu loh Bu. Aduh, no. Kalau pilihannya sekarang mungkin aku kan bilang not now gitu. No, sekarang. Ya, sekarang tapi kita nggak tahu kedepannya gitu kita ya. Nggak tahu. Bu Judith, pertanyaan terakhir. Wow, finally the last question. Oke. Sebagai wanita karir tentu bukan hal yang gampang lah ya. Bagi seorang perempuan ngurusin anak, kemudian ngurusin pekerjaan di kantor juga banyak kepala yang harus diurusin gitu ya. Jika ada wanita di MTF yang ingin berkarir, apa pesan Bu Judith atau tips buat mereka-mereka itu? Oke, ya. Buat teman-teman ini semua cewek-cewek gitu kan, perempuan yang mau berkarir di MTF gitu ya. Mungkin saya satu nih intinya adalah kita kembalikan lagi ke kita sebenarnya alasan kita bekerja itu apa? Gitu kan. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu alasan bekerja kita itu apa, maka kita akan melakukan itu dengan baik. Jadi teman-teman yang ada di cabang gitu kan, yang mungkin sekarang posisinya membantu di cabang atau yang ada di area atau ada yang di divisi-divisi lain gitu kan, saya cuma sampaikan bahwa di MTF itu tidak ada perbedaan gender perempuan atau laki-laki gitu kan. Setiap kesempatan itu datangnya sama. Gitu kan, datangnya sama. Tinggal bagaimana kita merespon kesempatan itu. Jadi kalau memang kita dikasih sebuah kesempatan, yuk kita sama-sama terima gitu kan, kita sama-sama terima, kemudian kita cerna, baru kita akan lakukan sesuatu untuk bisa menjalankan kesempatan tersebut dengan baik. Nah, setelah obrolan kita yang cukup panjang dan menginspirasi tadi Bu, itu biasanya saya
suka nanya ini sebagai mini games lah ya kepada, Oke. tapi mini games tetap ada inspirasi yang terkandung di dalamnya gitu. Namanya what is your choice gitu kan. Aku akan kasih 2 pilihan A atau B. Oke. Tinggal pilih secara cepat. Mau yang A atau yang B. Nah, kalau saya penasaran kenapa akan saya tanyakan kenapa Bu Judit memilih itu Oke, gitu ya. oke. Are you ready? Cepat ya, Bu. Cepet ya, ini cepet ya. Ambil napas dulu dong berarti ya. Oke, di sini ada 10 pertanyaan yang sudah saya siapin ya. Bu Judit harus memilih masing-masing satu dari setiap poin tersebut. Tidak ada jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang salah kan? Tidak ada benar dan salah. Karena itu tuh 2 pertanyaan itu cenderung apple to apple. Jadi tidak ada benar, tidak ada yang salah. Yes. Tinggal memilih gitu ya. Oke. Oke. Siap ya? Pertama, Oke. tas atau sepatu? Oh my god. Tas right now. Tas. Yes. Pertanyaan kedua. Minum dulu. Nyebelin Aku banget. ngopi dulu. Kopi atau Thai tea? Now, kopi. Kopi. Tapi pernah tergila-gila dengan Thai tea? Yes. That's right. How do you know it? Kenapa? Ada apa dengan Thai tea waktu itu? Oh, ada apa dengan Thai tea? Sebenarnya, Atau mungkin pada saat itu lagi booming kali ya? sebenarnya sebelum booming pun saya suka sama minuman manis. Ya. Jadi dulu tuh waktu zamannya mungkin boba pertama itu adalah Quickly, ingat nggak sih? Tahu Quickly nggak lo? Enggak. Nggak tahu ya? Atau Hop Hop, tau nggak Hop Ya, Hop? Hop tahu. Hop tahu. Dulu, zaman dulu saya minuman yang menggunakan boba itu dulu aku kayak addicted tuh minuman-minuman manis lah. Salah satunya adalah si Thai tea. Dan even Thai tea pun itu aku bisa bikin sendiri di rumah. Number 3. Yes. Yakiniku like atau sushi teh? Of course sushi teh. Sushi teh, yo, Yes. aku juga suka banget sushi teh. Iya. Sashimi itu aduh nggak ada duanya. Iya, betul, betul. Apalagi sekarang. Hello, what is your name? Gabriela. Gaby. Gabriela. Okay, good. How old are you, Gaby? 5. 5. Oh, Wow. Five first. Five. Five with me. Oi, with Om. Five. High five. High five. Okay, thank you, Gaby. Gaby, do you love your mom? Yes. Yes? Say it. Yes. Say Yes. Say. Do you love me? Yes. Okay. Do you love me a little? No? How big? Huh? Very big? Yes. But I love you more? Can you kiss your mom? No. Thank you, baby. Gaby. Yeah. Do you like mom work from home? Yes. Say it. Why? Say it. Do you like me to work at home or at my office? Huh? At home. At home. Why? Yes. Why? 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 Because you can spend more time with me? Yes. Okay. Gaby, thank you. High five. Thank you. Thank you, Om. Thank you. Thank you. You're welcome, Gaby. Gaby. Where is your kakak, your brother? Where is kakak? Upstairs. Yeah. Upstairs. What's he's doing? Sleep? No? No? Say it. No? Playing? No. No? Playing? Huh? Playing? No. What she's doing? He's playing mine. Playing mine? He's doing video game. Oh, Video game. Okay. Do you love your kakak, your brother? Yes. Do you love kakak? Huh? Huh? Yes. Oh my god. Jepang apa Amerika deh? Right now ya. Kalau untuk yang sekarang sih aku lebih prefer Jepang. Jepang. Yes. Why? Ya kalau yang sekarang sih aku lebih memikirkan untuk spend more time tuh sama keluarga. Nah, Yeah. jadinya untuk saya tuh Jepang itu adalah salah satu negara yang pengen kita kunjungin sama-sama karena kita akan dapat banyak hal di sana. Ya, jadinya menurut saya sih salah satu yang
negara yang aku pengen kunjungin ya. Kalau kita bandingin Jepang sama Amerika, Yeah. aku pilih Jepang. With your family ya. Yes, dan waktu tempuhnya juga nggak terlalu lama. Dari sini 7 jam lah. Iya. 6 sampai 7 jam. Betul. Oke. Next. Oke. Next. Number 5. Number 5. Make up atau skincare? Oke, sekarang skincare. Skincare. Yes. Karena pada dasarnya sih aku nggak terlalu suka make up. Maksudnya dalam artian ya make up seperlunya dan secukupnya aja. Tapi yang paling penting adalah ya skincare untuk jangka panjang. Yeah. Number 6. Oke, number 6. Harus memilih Bu Judit shopping atau jalan-jalan? Bukannya itu dua part yang nggak terpisahkan ya? Tapi harus memilih, jika memilih shopping atau jalan-jalan, pilih yang mana? Untuk saat ini sih nggak tahu ya, karena pandemi gitu juga kan. Jadi ya aku prefer jalan-jalan. Karena shopping bisa online ya. Lagian juga kalau jalan-jalan pasti ada juga toko-toko buat shopping. Iya, benar. Gitu kan. Tapi kalau shopping doang kan ya sayang juga sih. Benar. Sepeda atau iPhone? Oh my god. Tahu dari mana coba ini? Sepeda atau iPhone lagi? Oh my god. Tanggal 1 April, sepeda atau iPhone? Yang mau dengerin ini ya, dengerin jawaban Bu Judit. 1 April, sepeda atau iPhone? Jadinya sekarang kepinginnya pas ditanyain, lo kalau punya duit segitu lo mau beli apa? Aku pengen beli sepeda. Sepeda. Yang awalnya itu aku tidak terpikir untuk mempunyai budget gede buat beli sepeda. Sepeda. Karena itu tidak yang biaya yang murah gitu ya. Iya, benar-benar. Dan ternyata setelah kemarin saya ikut beberapa kali sepedahan, terus saya coba rutin sepedahan setiap hari pada saat WFH ya. Kalau WFH atau weekend, saya coba luangin waktu. Awalnya cuma setengah jam, terus jadi 1 jam pada saat WFH, atau weekend tuh bisa sampai 2 jam buat sepedaan. Dan after that yang aku rasain tuh kayak happy, karena kayak ada self rewarding gitu. Jadi dari capek kerja, kemudian aku bisa sepedaan, ngeliat kanan kiri dan lain-lain lah. Terus yang kedua, badan juga lebih enak. Recharge ulang ya. Yes. That's why I prefer sepeda. Oke, Ya, sepeda ya, ingat ya, sepeda. Kode. Oke, next. Sei sapi atau nasi kerau? Oh my god, ini masih bagiin lagi nih. Cepat. Kerau. Sei sapi nasi kerau. Gua tau banget ini pasti Mbak Kinkin ya, Mbak Kinkin gua tagin lo di sini. Oke. Jeans atau rok? Untuk sekarang, jeans atau rok? Untuk sekarang prefer Jeans. Yes. Lebih enjoy, lebih Yes, nyaman. benar. Mungkin kalau sekarang karena banyak gerak juga, aktivitas juga Lebih ya. mobile gitu ya. Yes. Lebih prefer sih pakai jeans dan lebih santai juga sih. Oke. The last question. Oke. Apa nih pertanyaan terakhirnya nih? Ketawa dulu lagi nih. Pilih Suho atau Jipyong? Oh my god, masih kepikiran kayak gitu juga ya? Oke. Suho apa Jipyong? Jipyong. Kenapa? Ada apa dengan Jipyong? Nggak ada apa-apa sih, cuman pas di film aja dia Mempesona? ya mempesona karena dia pinter Yap. gitu kan. Cuman itu aja sih yang Karakter lain. tersebut. Wow, keren. Finally, akhir dari pembicaraan kita dengan Bu Judit itu pastinya sangat menginspirasi buat teman-teman semuanya. Yes, Jadi, mudah-mudahan. jadi jangan lupa ikutin terus YouTube channelnya kita karena masih banyak lagi video-video yang menginspirasi buat teman-teman perwira. Yes. Dan seluruh obrolan kita dengan Bu Judit ini bisa teman-teman saksikan hanya di YouTube channel MTF Regional 1 gitu. Yes. Dan jangan lupa Kita harus subscribe, nyalakan lonceng, like, komen juga yang banyak ya. Maksudnya Yes. kalau ide-ide baru, mau interview sama siapa, atau pengen tahu apa, Apa. komen aja Di bawah situ. ya. Betul. Oke. Kalau misalnya mau hostnya diganti sama Boy William, Iya. juga boleh sih. oh jangan. kecuali rezekinya juga diganti.
Oke, Oke, thank you Bu Judith buat waktunya. Aduh, thank you banget. Itu tidak terasa waktu kita berbincang-bincang, dan memang saya pikir itu sangat menginspirasi, dan banyak hal yang saya sebelumnya tidak tahu, akhirnya saya tahu, saya juga terinspirasi, dan pastinya teman-teman perwira juga pasti terinspirasi. Sama-sama Maruba, sama-sama teman regional 1 yang udah jauh-jauh juga mau datang ke BSD gitu kan. Mau datang ke rumah saya di BSD gitu, nyempetin waktu buat ngobrol langsung di sini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin tadi bisa jadi inspirasi buat teman-teman, bisa jadi motivasi juga buat teman-teman supaya teman-teman selalu positif, selalu berpikir untuk apa ya, maksudnya open mind gitu kan terhadap hal-hal baru, sehingga teman-teman bisa mengaktualisasi diri teman-teman dengan baik. Ya. Terima kasih, sampai sini perbincangan kita untuk hari ini, dan selamat menyaksikan untuk konten-konten selanjutnya di MTF Regional 1. See you, bye-bye. Terima kasih teman-teman, sehat semua.